Pemerintah Kabupaten Garut dalam menanggapi arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembentukan Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Premanisme sebagaimana diketahui pada tanggal 24 Maret 2025 yang lalu. Gubernur Jawa Barat menerbitkan surat keputusan nomor 300 tahun 2025 yang menginstruksikan pembentukan Satgas yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, perangkat daerah, serta elemen lain yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban. Tugas utama Satgas ini adalah memberantas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir dan potensi investasi serta sektor pariwisata di Garut dapat terus berkembang. Namun bagaimana sebenarnya langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam menindaklanjuti kebijakan ini? Untuk membahas lebih lanjut, kita akan langsung terhubung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Bapak Nurdiniana, yang saat ini akan berbicara langsung dari luar studio. Terima kasih telah bergabung bersama Garut 60 Detik. Pak Sekda, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan SK Gubernur terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme. Apa langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut untuk menindaklanjuti kebijakan ini, terutama dalam hal pembentukan Satgas yang melibatkan berbagai unsur? Ya begini, mungkin ini berangkat ya atas kesadaran yang kita lihat hari ini yang pertama. Yang kedua, memang ini juga ada semacam sampel dari provinsi bahwa semua kabupaten kota juga wajib membentuk tim penanganan premanisme. Sehingga seolah terakumulasi apa yang terjadi di bawah, kemudian sesuai dengan instruksi data. Sehingga match lah apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah kita juga memformat atas semua hal yang terkait dengan premanisme ini kepada provinsi. Di mana provinsi itu sebagai kasat ketuanya Satgasnya adalah dari unsur kepolisian. Maka di kita pun alhamdulillah di kabupaten adalah Pak Kabagop yang ditetapkan sebagai ketua. Adapun sekarang rencana yang kita lakukan terkait dengan premanisme ini, tentu kami setelah berdiskusi dengan stakeholder tertentu, khususnya dan tim, menyampaikan bahwa yang terpenting adalah hari ini adalah di dua sisi. Di penanganan sisi. Pertama adalah di sisi pariwisata. Karena mohon maaf kita terkenal dulu di media sosial bahwa parkir sangat mahal. Kemudian kedua, karcis sangat mahal. Ini indikasinya kan di situ ada apa kan kurang lebih seperti begitu. Dan daerah sensitif ini saya kira akan menjadi konsentrasi perhatian teman-teman dari tim Satgas. Yang kedua, di investasi. Karena investasi di situ juga titik pemberangkatan di mana insya Allah ada kepastian pendapatan bagi masyarakat sekitar. Nah, poinnya kan seperti itu. Kalau ada di situ katakanlah investasi, maka di situ ada kepastian pendapatan di mana warga kita bisa bekerja di sektor yang diinvestasikan oleh investor-investor yang masuk ke kita. Sehingga dua sisi inilah yang menjadi konsentrasi perhatian khususnya tim Satgas Premanisme ini. Pak Sekda, setelah Satgas Pemberantasan Premanisme terbentuk dan bergerak untuk menindaklanjuti pelaku-pelaku premanisme, langkah-langkah konkret apa saja yang akan diambil oleh Satgas ketika mereka menemui praktik premanisme yang mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat? Ya begini, ketika terjadi ada semacam riak-riak yang mengisarahkan sedikit gangguan terhadap kelancaran, baik itu masalah pariwisata maupun masalah investasi, maka insya Allah di situ juga teman-teman premanisme akan mencoba melihat sejauh mana memprediksi, menganalisis, kemudian kalau merupakan treatment yang bisa dilakukan atau tindakan yang setidaknya bisa mengurai ataupun mengeliminir tingkat gangguan yang ada. Nah, di situ sebenarnya poin di situ. Sebagai penutup, Pak Sekda, apa harapan dan himbauan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Garut terkait dengan upaya pemberantasan premanisme ini? Silakan Pak Sekda. Himbauan kami yang pertama, hari ini kita itu dalam keadaan sulit. Maka saya mohon dengan sangat, semua kita bertanggung jawab untuk kelancaran proses, katakanlah investasi, sekaligus pintes proses, katakanlah pengembangan wisata. Karena hakikatnya kedua hal ini, di samping memberikan ruang untuk bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang pada endingnya akan memberikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Ada kepastian pendapatan, ada kesejahteraan di situ. Beda ketika loss, maka kalau itu terjadi di kita, setidaknya gangguan ini menjadi poin yang bisa diambil, apalagi hari ini media kan begitu kencang.
Sehingga ketika terjadi trouble seperti begini, maka dimungkinkan pertama akan tidak adanya investor yang mau masuk ke sini. Dan ini akan dirugikan. Hakikatnya tetap masyarakat jastranya akan hilang ketika investasi tidak berkembang di Kabupaten Garut. Sehingga saya mohon semua kita, yuk sama-sama kita menjaga iklim kondusif yang bisa memberikan kenyamanan dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah untuk investasi. Kalau itu terjadi, maka insya Allah bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat pun insya Allah akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang ada. Itu barangkali.